18 hari antum di rumah liburan ya. Maka jangan sampai liburan itu merusak apa yang sudah antum bangun selama ini, keimanan, ketaatan yang sudah dibangun, mungkin kebiasaan, habit yang bagus yang sudah dibangun, susah payah dibangun selama, kalau kelas 1 ya 1 semester, kelas 2 ya 1,5, kelas 3 ya 2,5, dibangun itu rusak dalam waktu sebentar ya. Biasanya apa? Misalkan sholat berjamaah di masjid, itu jangan sampai rusak seketika di rumah ya. Jangan sampai antum susah-susah bangunnya ya, tapi dirusak dalam waktu yang sebentar ya. Maka Allah berfirman di juz 14, Pak Zubair kan antum aja yang hafal juz 14, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti seorang yang memintal kain, yang menjahit kain ya. Setelah bagus jahitannya, dia robek kembali jahitannya itu ya kan, dipintal jahitannya, dirobek kembali dengan ya, sia-sia apa yang dia usahakan sudah dijahit tekun, sia-sia dirobek kembali ya. Maka sama kayak antum ya, jangan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah, sudah kuat angkasa jadi bercerai-berai ya, sudah antum sudah tercerai-berai ya. Ya, maka jangan sampai di rumah sebentar itu merusak apa yang sudah dibangun ya. Yang paling membuat hari ini ya, yang paling banyak membuat rusak adalah diantaranya adalah HP ya. HP ya, HP itu paling banyak hari-hari ini paling banyak membuat orang rusak karena HP itu ya. Ya, maka dibatasi penggunaan HP-nya. Yang punya HP ya baiknya dititipkan ya, dibatasi saya berapa saya menggunakan HP ya. Atau kalau tidak sama sekali tidak megang HP, lebih bagus, lebih baik mainan sama teman antum yang di rumah ya, mancing lah, apalah, jalan-jalan syakah lagi, ngajak teman antum ke sana boleh ya, ngampiri fakih, ajak mancing, ajak nyerok fakih boleh oke ya, daripada antum HP-an ya. Ya, olahraga dan seterusnya ya. Nah, itu HP. Kemudian teman bermain ya, teman bermain itu juga sangat merusak kalau tidak pilih-pilih ya. Antum siapa saja boleh, tapi harus bisa memfilter, bisa menyaring, bisa nggak saya itu tidak terkontaminasi atau tidak terpapar, tidak terwarnai dengan teman saya ya. Kalau antum sudah warna putih, antum jangan ikut terwarnai warna hitam misalkan, atau warna merah, warna hijau, warna biru, enggak ya. Teman antum bilang, contohnya marah dikit, ini anak saya itu anak-anak SMP kelas 6 itu ya, cok ya, ini bukan saya bisa nyontohkan ya, bukan kayak gitu, dikit-dikit kata kotor, bajingan nih ya. Siapa yang masih kayak gitu ya? Kalau masih kayak gitu, orang tua lapor langsung saya bawakan sendal dari pondok ya. Nggak usah kan besar itu, langsung ditapuk mulutnya ya. Ya itu karena terbiasa, jadi mereka kayak biasa ya, kayak ngomong kayak gitu kayak biasa ya. Maka jangan sampai antum terkontaminasi. Antum boleh main sama mereka, tapi jangan sampai ya, tapi harusnya antum yang mewarnai ya. Mereka tidak sholat, antum ajak sholat nah, kayak gitu bagusnya. Jangan sampai antum yang anak pondok malah diwarnai ya. Antum harusnya mewarnai, tahu mewarnai. Mereka nggak sholat, pas satu main antum ajak sholat, itu sholat sih itu ya. Nah itu yang pertama ya. Maka itu jangan sampai merusak yang sudah dibangun selama ini. Susah loh, bangun kebiasaan itu susah ya, berat. Bangun kebiasaan itu susah. Kita sudah di atas ini turun lagi karena kebiasaan buruk kita, susah. Kita ngos-ngosan naik turun ya, ibarat naik gunung Semeru. Temenan naik gunung Semeru. Nah, Ustadz pernah naik gunung Semeru tuh, sama Ustadz Ridho tuh naik gunung Semeru. Kalau udah sampai pos berapa itu? Lagi antum naik Gunung Lawu ya, Insya Allah ya. Kalau kuat kakinya, udah naik sampai pos berapa itu? Pos Kalimati Ustadz ya. Nah itu naik ke atas itu pasir itu selama 6 jam itu, begini Semeru itu. Wah, jadi kita naik 5 langkah, turun 2 langkah, turun 2 langkah.
susah payah, turun lagi, selama 6 jam kayak gitu, ya. Ya susah bangun kita naik, turun, merosot, karena tanahnya memang strukturnya merosot gitu. Nah di atas itu selalu erupsi. Semeru itu erupsi 20 menit sekali itu, boom, erupsi kecil, boom. Nah kemarin barusan erupsi besar, ya belum lama. Ini erupsi kecil tuh, boom, wow. Nah jangan sampai kayak gitu. Antum udah bangun kebiasaan bagus, sholat, tilawah bagus, jaga adabnya terhadap yang lebih tua, jaga lisannya. Nah, kemudian di rumah antum turun lagi, ya, iman-iman. Ya. Antum udah menjadi orang yang baik itu. Ya, meskipun masih ada bisikan setan masih ada. Nggak hanya santri, ustadz pun juga masih ada bisikan setan itu. Semuanya, ya selama masih namanya manusia itu ada bisikan setan. Tapi jangan diikuti terus. Ya. Nah, maka jangan merusak yang sudah dibangun. Ya. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu itu harga mati. Ya, harga mati. Antum mungkin tilawahnya berkurang, itu dimaklumi. Ya, antum biasa Muhammad misalkan, mana Muhammad? Wah, di sini murojaahnya 5 juz sehari. Di rumah cuma 3 juzat, ya enggak apa-apa lah, bolehlah liburan. Ya, nah, itu boleh. Kadang hal-hal yang seperti itu. Ya. Ya, tapi kalau sholat itu tidak bisa ditawar. Ya udah, si sholat di rumah ada sholat, itu tidak ada. Ya sini jamaah sholat, ada jamaah tidak ada. Ya, jadi sholat berjamaah di masjid yang laki-laki ya, bagi yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan ya tidak apa-apa di rumah. Nah, itu kalau masih sholat di rumah berarti ya perempuan. Kecuali sakit. Nah, harusnya ganti celana antum dengan rok, ya, dengan saya karena perempuan. Ya, nah, itu harga mati. Antum sholat jamaah di masjid 5 waktu. Ya. Jadi tanpa kemudian disuruh-suruh oleh abi uminya susah-susah nyuruh, jangan ya. Disuruh ya sekali, siapa? Said, Masjid Said. Ya, azan sampai Muslim Said. Ya, siap. Belum pernah azan kan? Pernah? Ya, pernah. Ya itu ya. Jadi azan ya. Maka ada PR azan nanti ya. Seolah ada PR azan. Kalau nggak azan ya antum ngajari TPA kan di rumah, adanya di rumah TPA, ada TPA. Ya kan antum yang ngajar, antum sekarang sudah ngajari. Ya, nanti di rumah nanti dipanggil sama anak-anak kecil kayak usia Khalid, Aisyah, ini sudah dipanggil Ustadz Ayubi. Ustadz kan sudah ngajar TPA, ya kan? Ustadz Yasir, ganteng sekali Ustadz Yasir. Ngajar TPA, ya bermanfaat itu. Azan, imam azan atau ngajar TPA. Atau antum kalau ada Jumat berkah atau Ahad barokah subuh berjamaah, ya antum ikut ngambilin piring-piring itu, nah ditaruh, syukur-syukur antum nyuci, ya. Nah, itu kegiatan bermanfaat seperti itu. Itu simbol-simbol itu yang bikin orang tua itu senang, ya kan? Orang tua senang antum, ya. Orang itu enak lihatnya, gitu. Daripada lihat anak-anak muda-muda itu, nggak enak itu lihat nongkrong. Glayer-glayeran, bukan motornya sendiri, rokok masih minta orang tuanya, ya kan? Masa depan ya nggak jelas, ya. Madesu, apa madesu? masa depan suram. Antum ini masa depan cerah semuanya. Kalau antum bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan, ya. Maka harga mati itu ya. Sholat 5 waktu itu harga mati. Kalau yang lain ya mungkin bisa sedikit berkurang, tapi sholat itu tidak bisa. Ya antum harus berjamaah di masjid 5 waktu tanpa disuruh. Kalaupun disuruh itu ya jangan ya susah-susah disuruh, ya. Nah, karena kalau udah usia 10 tahun nggak mau sholat itu dipukul, ya kan? 7 tahun disuruh, 10 tahun nggak mau dipukul. Itu di syariatnya seperti itu. Muru auladakum fi sholah bisolah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu sholat umurnya 7 tahun, perintahkan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul kalau 10 tahun tidak mau sholat itu pukul ya. Ya. Nah, itu syariatnya. Ya, maka itu ya. Jadi sholat wajib dijaga. Yang pertama tadi jangan sampai antum merusak yang sudah dibangun, ya. Kemudian yang kedua adalah jaga sholatnya. Kemudian yang berikutnya adalah di rumah itu kesempatan antum bantu orang tua, ya. Yang bisa antum bantu dibantu. Ya, antum lihat antum Fatih, ya, bantu uminya, ya apa masak, apa ngomong adiknya,
ya apa nyapu, banyak pekerjaan rumah banyak. Umi antum itu nggak kurang-kurang pekerjaan. Ibu rumah tangga itu porsinya banyak sekali. Apakah nyuci baju, nyuci piring, lipat baju, ya, itu banyak, itu dari pagi sampai malam tuh pekerjaan semua. Ya antum bantu yang antum bisa. Ya boleh main, boleh, salah antum boleh main. Ya Ustaz sarankan antum main juga sama teman antum. Ya antum main. Ya tapi ingat ya tadi jangan terwarnai. Ya maka yang ketiga antum kesempatan untuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ya itu kesempatan antum liburan 18 atau 17 hari di rumah. Ya paham tum? Baik, itu saya sampaikan. Besok sebelum pulang pastikan antum sudah membawa buku mutabaah liburan, buku pantauan selama liburan di rumah. Antum isi itu dengan jujur ya. Selama liburan di rumah antum isi ya. Ada murojaahnya, Qurannya jangan lupa. Ya Qurannya enggak target banyak-banyak, pokoknya antum paling antum baca ya. Kalau kan enggak, syukur-syukur bisa setoran ke abi uminya atau kakaknya, atau paling enggak baca ya biar enggak hilang hafalannya ya. Baik, itu dari Ustaz. Ada yang ditanyakan? Ya udah, saya cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis.